Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya di channel Cerita Kita. Oke guys, selamat malam dan salam bahagia selalu buat kalian semua. Di vlog saya yang pertama ini guys, saya mau berbagi cerita guys, karena seperti nama channel saya adalah Cerita Kita. Bisa cerita saya, bisa cerita kalian semua guys. Mungkin nanti kalau saya udah terkenal, udah banyak subscribernya atau banyak yang ngikutin saya, wah amin. Oke guys, nanti kalian bisa cerita bagaimana kisah-kisah kalian, kisah cinta kalian, kisah perjalanan hidup kalian, kisah kesuksesan kalian, mungkin bisa kalian ceritakan di channel saya ini guys. Oke, karena ini adalah vlog pertama saya. Di video kali ini saya akan membawakan cerita-cerita saya sendiri. Mungkin nanti bisa cerita dari keluarga saya, cerita dari istri saya, cerita dari anak-anak saya guys, karena belum banyak yang tahu. Jadi ya saya mau upload cerita-cerita dalam kerajaan keluarga saya guys. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus dan tunggu terus video-video terbaru dari channel Cerita Kita. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan mulai dari awal saya mulai kenal yang namanya cinta guys. Jadi waktu SMP saya, setelah lulus SD, waktu SMP, nah ini guys, kisah cinta ini dimulai guys. Waktu itu yang suka sama saya itu dia masih SD guys, masih SD kelas 6 SD. Ya ini bisa dikatakan cinta pertama saya guys. Cinta pertama yang membuat saya itu apa ya, susah melupakannya. Emang bener sih guys ya, pasti kalian semua udah pernah merasakan apa yang namanya cinta pertama. Kalau orang zaman saya dulu bilangnya cinta kemot, cinta monyet guys, cinta ketek, cinta kerah gitu guys ya. Nah waktu itu ceritanya gini guys, karena sebelum saya berangkat sekolah itu kan masuk siang. Pas sebelum saya berangkat sekolah itu setiap hari itu dia main ke rumah ponakan saya gitu loh. Jadi ya kalau kata orang Jawa itu tresno jalanan soko kulino. Ya itu guys, muncullah rasa-rasa cinta dari si gadis yang masih kelas 6 SD itu guys. Kelas 6 SD guys, bayangkan guys. Saya udah kelas 1 SMP. Dia bilang sama ponakan saya itu, kebetulan ponakan saya itu cewek juga. Jadi dia main ke ponakan saya itu setiap hari. Sebelum saya berangkat sekolah selalu ke situ terus tiap hari guys. Jadi mungkin dia suka sama saya itu karena apa ya, dulu itu saya itu kata teman-teman saya ini, saya itu orangnya lucu guys, lucu itu guys. Jadi mungkin dia tertarik karena saya lucu. Kalau tertarik karena saya ganteng, dulu saya nggak ganteng guys. Kalau tertarik karena saya kaya, saya juga nggak kaya. Kalau tertarik karena saya keren, saya nggak keren. Pasti dia tertarik karena saya itu orangnya katanya lucu itu guys. Selang beberapa hari saking seringnya dia main, setelah timbul rasa dia suka sama saya, lalu si gadis itu bilang sama ponakan saya,
katanya suruh menyampaikan salam. Waktu itu kan masih zaman saya itu sekitar tahun 2000 berapa ya guys, 2001 kalau nggak salah sih. Oh sebelum 2000 guys, itu sebelum 2000 itu tahun 90 berapa gitu, 98 kalau nggak salah guys ya. Saya kelas 1 SMP itu 98, udah tua guys, jenggotnya udah segini. Oke guys, lanjut guys. Waktu tahun 98 kalau nggak salah itu, saya ingat saya itu guys, dia itu nitip bilang sama ponakan saya itu, karena belum ada HP, nggak kayak sekarang ini guys. Kalau dulu udah ada HP, mungkin saya udah jadi kayak Atta Halilintar, saya ngevlog terus guys. Nah, karena belum ada HP ya, dia titip salam lewat ponakan saya, bilang kalau Mbak tolong sampai no salamku nanggone cacak sampean, bilang gitu kalau orang Jawa, bahasa Jawanya gitu. Oh iya, kata ponakanku. Terus pas waktu saya pulang sekolah sore jam 5 sore itu, langsung saya dibilangin sama ponakan saya itu, saya dibilangin, Cak mau oleh salam teko koncoku iki. Salam opo, tak bilang gitu. Yo koyoke areke seneng karo sampean. Wah iso ae ngarek SD, tak bilang gitu guys ya. Terus waktu malamnya habis maghrib dia datang lagi ke rumah ponakan saya guys. Dia ngasih surat guys. Tara! Ngasih surat guys. Dia bilang sama ponakan saya, Mbak tolong kasih no sama masih sampean ya. Dia bilang gitu. Terus saya waktu saya di rumah ya kebetulan saya lagi belajar guys. Sebenarnya sih saya nggak pernah belajar ya, karena itu lagi kebetulan aja dimarahin sama orang tua. Pas waktu saya masih SMP dulu guys ya. Nah pas lagi belajar di ruang tamu, saya didatangi sama ponakan saya yang cewek itu guys. Dia bilang, Mas ya oleh surat teko koncoku. Sopo? Ya semau titip salam. Dia bilang gitu guys. Ya wis, matur suwun. Yo. Terus ponakan saya pulang, suratnya nggak saya baca guys, saya taruh aja, saya lanjutkan untuk belajar. Selesai belajar saya main guys, namanya juga masih SMP kan, masih belum terlalu sibuk dengan urusan yang seperti itu gitu, main sama teman-teman. Setelah pulang, saya sebelum tidur itu saya buka suratnya itu guys. Ternyata guys isinya apa guys? Mengejutkan sekali guys. Zaman dulu saya guys itu masih SD guys, masih kecil itu guys. Dia bilang gini guys, buat kamu yang tersayang, dari aku yang menyayangi kamu. Walah, kata-kata itu saya masih ingat itu guys. Saat kamu membaca isi surat ini, semoga kamu mengerti tentang apa yang aku rasakan saat ini, dan semoga kamu membalas isi surat yang mewakili isi hati saya ini. Coba bayangkan guys, masih kelas 6 SD guys, suratnya udah minta ampun guys. Saya tunggu balasan kamu, TTD yang menyayangimu, gitu guys. Terus yang namanya saya itu nggak sebegitu responnya guys, sama karena dia masih kecil dan adik kelas saya gitu loh. Sebenarnya sih saya
udah punya rasa suka sama, udah punya rasa sayang gitu guys. Tapi ya masa sih saya pacaran sama anak kelas 6 SD gitu loh guys, zaman dulu guys. Kalau zaman sekarang sih nggak mengenal sekolah guys ya, mau kelas 6 SD, kelas 5 SD, kelas 4 SD udah banyak yang pacaran guys. Oke, kembali lagi ke masa lalu. Dan setelah itu keesokan harinya saya nggak balas itu surat guys, nggak balas itu surat. Setelah beberapa 2 harian itu dia tanya sama ponakan saya itu, "Loh mbak, suratnya gak kok kayak nota, kok gak dibales sih suratnya?" "Wis tak kayak no kok mbak." "Ya mbo paling yo di sempat be arek bilang gitu ponakan saya." Ini cerita dari ponakan saya ya guys ya. Itu terus dia bilang gini, yang suka sama saya tadi, "Engko tolong ya takokno surate." Itu guys, yo tak takokne. Nah, setelah saya pulang dari sekolah, dia langsung ke rumah saya bilang, "Surate gurung dibales tak gurung gawe." "Wis aku gak," saya bilang gini guys, "wis aku gak ngurusi, soalnya aku gak duwe rasa nang arek iku," tak bilang gitu guys. Dan dia ponakan saya tadi pulang, terus habis maghrib dia datang yang suka sama saya tadi. Dia bilang apa yang saya bilang tadi. Setelah itu langsung dia bilang sama ponakan saya disuruh manggil datang ke tempat ponakan saya itu guys. Jadi ponakan saya itu datang ke rumah. Dia bilang sama saya, "Mas, sampean diceluk areke nang omahku." Terus tak bilang gini, "Ono opo?" "Wis gak usah arek kon mulai ae. Aku gak wis kanca anake aku mau," tak bilang gitu. "Gak apa-apa iki saiki dikon nang omahe nang omahku sampean." Dia bilang gitu. "Terus mau wis ngomong," tak bilang gitu guys. Dan karena jawaban saya tadi mungkin menyakitkan hatinya dia guys, mungkin guys ya, menyakitkan banyak mungkin guys ya. Dan dia, ponakan saya bilang gitu, dia langsung nangis. Katanya ponakan saya itu dia nangis guys, nangis. Mungkin ya karena cintanya ya bertepuk sebelah tangan, dia langsung nangis guys. Sampai apa ya, nggak kuat lah dia nangis. Terus dia pamit pulang. Keesokan harinya seperti biasa saya mau berangkat sekolah, dia masih ke ponakan saya. Tapi guys, anehnya guys, karena teman saya itu kan yang satu sekolahan sama saya itu rumahnya depan saya itu guys. Jadi ya saya kalau berangkat itu bareng, pulang juga bareng guys. Teman saya cowok itu yang depan rumah saya pas itu guys ya, bukan rumah, gubuk. Kalau orang desa itu bilang gubuk guys. Gitu guys. Dia bilang sama, setelah selang beberapa hari setelah saya bilang kayak gitu guys, dia sering banget masih ke rumah ponakan saya, memperhatikan saya dan teman saya. Dan yang terjadi apa guys, dia pindah ke lain hati guys. Dia suka sama teman saya. Dar itu yang saya sebenarnya saya itu apa ya guys, nggak bisa berpikir, karena kenapa kok dia bisa suka sama teman saya gitu loh guys. Dan dia kok nggak mikir apa, saya itu mungkin masih kecil, belum saatnya untuk mencintai atau apa gitu guys. Untuk merasakan cinta itu belum saatnya gitu loh. Dan dia suka sama teman saya, dan yang saya terkejut lagi guys, teman saya itu ngerespon guys. Teman saya depan rumah saya itu, dia suka juga sama anak itu. Dan ternyata hubungan dia itu berlanjut sampai kurang lebih itu hampir 2 tahun 3 tahunan gitu guys, lama banget guys. Dan yang saya rasakan saat itu, waktu
teman saya pacaran sama anak yang suka sama saya, Pak. Dulu saya tolak, sempat saya tolak itu. Yang saya rasakan itu berbalik, guys. Saya malah suka sama dia, guys. Jadi saya itu merana, hati saya itu bener-bener merana banget, guys. Kenapa kok dulu saya nggak nerima dia gitu loh, guys ya. Bener kata pepatah, guys, penyesalan itu datang belakangan, guys. Oke. Sampai di sini dulu, guys ya, video saya. Jangan lupa tonton terus video saya, like, komen, dan subscribe ke channelnya Cerita Kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus dan tunggu cerita saya selanjutnya. Oke. Wassalam.